Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast gue yang tidak dantai ini, tapi tetap kalian dengerin. Hahaha, it's okay. Jadi, hari ini gue ingin membahas mengenai kebaikan atas kejahatan. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena gue di sini ingin ngebahas tentang bagaimana cara kita memperlakukan orang lain yang sudah menyakiti kita atau sudah berbuat jahat mungkin sama kita sehingga kita ngerasa kayak terzolimi gitu. Yang gue pengen saranin ke kalian adalah kalian tetaplah berbuat baik kepada orang itu. Karena who knows, kita nggak pernah tahu hidayah itu datang ke dia kapan. Like me gitu. Dulu gue tuh waktu zamannya jahiliyah sebelum gue hijrah, gue orangnya tuh cuek, nggak pedulian, sombong, nggak sombong sih. Ya, tingkat kecuekan gue tuh bener-bener tinggi banget. Sampai akhirnya gue ketemu seorang pria yang dia menyatakan perasaan dia ke gue. Saat itu gue tolak mentah-mentah. Tapi dia tetap berusaha. Berulang kali dia nembak gue sampai gue kasih bom dinamit tuh. Sampai dia tuh akhirnya sedih yang bener-bener kayak menyerah gitu. Saat itu gue nggak peduli gitu kan sama dia. Tapi setelah gue pikir-pikir, saat gue menyakiti dia dan dengan menolak dia berkali-kali, yang gue nggak habis pikir dari dia adalah dia tetap memperlakukan gue dengan baik gitu. Sampai akhirnya gue ngasih dia bom dinamit aja, dia tuh bener-bener memperlakukan gue dengan sangat baik. Saat itu misalnya gue lagi di sekolah, sehari apa 2 hari setelah gue ngasih bom dinamit itu, gue di sekolah dan gue kayak kehilangan arah gitu pagi-pagi karena gue ada yang ketinggalan, padahal itu harus dikumpulin hari itu juga. Gue bingung, gue diem di balkon depan kelas, terus tiba-tiba cowok ini nyamperin gue. Ada yang bisa gue bantu? Gue ngeliat lo sepertinya ada yang dipikirkan. Gue bilang, iya barang gue ada yang ketinggalan. Terus dia bilang apa? Pakailah HP gue ini untuk telepon mbak. Tolong bawain. Lo serius? Iya. Padahal saat itu gue tuh udah nyakitin dia, bener-bener nyakitin dia. Udah ngehina dia, udah maki-maki dia, tapi dia tetap memperlakukan gue dengan sangat baik. Dan lo tau gak apa yang terjadi sama gue? Yang terjadi sama gue adalah, sekarang gue kalau disakitin sama orang, kalau gue tuh dibikin sedih sama orang, gue gak pernah bisa membenci dia. Gue akan terus memperlakukan orang itu dengan sangat baik. Bayangin coy, dulu gue orang yang cueknya na'udzubillah min dzalik, tiba-tiba gue bisa jadi kayak gitu. Karena apa? Karena gue teringat gitu. Setiap kali gue disakitin orang, gue selalu teringat bahwasanya saat itu gue mau dimaafin sama orang ini. Saat itu gue ingin tetap diperlakukan baik oleh orang ini. Walaupun gue menyebalkan, walaupun gue gimana, saat itu gue berharap seperti itu. Dan ternyata hidayah orang itu tetap memperlakukan gue baik, nurun ke gue. Dan seperti yang kalian tahu, jika kebaikan yang kalian lakukan itu terus dilakukan oleh orang lain yang melihat kalian, amal kalian itu akan bertambah gitu. Ya amal jariah. Masya Allah banget ya. Gue kadang suka speechless gitu, hidayah tuh selalu datang dari arah yang gak disangka-sangka. Entah gue dari pertama pakai kerudung ceplas-ceplos, tiba-tiba sekarang jadi kerudung panjang, atau saat gue jahat sama orang memperlakukan gue dengan sangat baik, justru gue sekarang jadi baik sama orang lain. Gak nyangka kan? Tapi mana pernah gitu si cowok yang nembak gue ini berpikir kalau kebaikan yang dia lakukan itu ada niat terselubung gitu. Kayak misalnya, gue baik sama dia karena emang gue pengen dapat pahala aja. Gak ada kan? Dia memperlakukan gue baik karena memang dia orangnya tuh berniat untuk memaafkan orang lain dan memperlakukan orang lain dengan baik gitu. Sampai akhirnya tuh mengena ke hati gue dan gue terapkan di dunia sekarang. Seperti itu guys. Jadi saran gue adalah ketika kalian itu disakiti sama orang, walaupun kalian belum bisa maafin, tapi tetaplah berlaku baik kepada dia. Bantulah dia, tersenyumlah kepada dia, doakanlah dia. Insya Allah loh, doa lu tuh orang yang terzolimi nggak bakal mungkin disia-siakan oleh Allah.
Bahkan Allah bilang kalau misalnya engkau mau memaafkan temanmu, sahabatmu, saudaramu yang menyakitimu, maka Allah pun juga akan memaafkanmu. Seperti itu guys. Ya memang agak sulit sih kalau misalnya lo dengerin kata-kata gue gini doang. Tapi ini asli, ini serius coy. Mending lu sekarang ya, daripada lo nyesel nih, daripada lo ntar di masa depan lo pikir seandainya dulu ketika dia nyakitin gue tetap memperlakukan dia baik, pasti gue nggak akan disiksa di kayak gini deh, gue pasti nggak bakal sesedih ini deh, kayak gitu. Seperti itu. Daripada seandainya di masa depan nanti, mending lo terapin sekarang. Coba aja perlakukan dia tetap baik. Kalau dianya tetap membenci lo, ya udah lo diemin aja. Diemin sampai orang itu minta tolong sama lo dan lo harus bantu dia tetap. Itu udah hukum. Asik. Hahaha, sotoy banget gue ya. Tapi ini gue serius loh. Gue hijrah dari SMP, sekarang gue udah lulus kuliah. Jadi ya gue udah paham dikit-dikit lah ya, nggak dikit lah, ya medium lah, gue berada di level medium sekarang, asik. Jadi sekian aja pembicaraan gue hari ini, yang sotoy ini, it's okay. Karena gue ingin berdakwah, tapi gue nggak bisa nongolin muka gue ke kalian, karena gue agak ragu apakah itu boleh atau enggak. Ya jadi gue lewat suara aja. Terima kasih sudah mendengarkan ketidakdantaan podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.